Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, kembali lagi di podcast Juara Jabar Prof bersuara dengan suasana yang berbeda ya kali ini ya. Biar segar gitu wargi Jabar. Dan yang pasti di Jabar Prof bersuara kali ini spesial karena nanti kita akan bincang-bincang juga dengan narasumber kita di hari ini. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama wargi Jabar, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah kalau ngomongin sehat nih wargi Jabar ya, kalau misalkan wargi Jabar juga pengennya sih sehat terus gitu ya. Ternyata ini katanya nih ya, kita harus mengubah perilaku kita. Nah itu dia, seperti kebahagiaan, karena kesehatan pun tergantung diri kita sendiri loh wargi Jabar. Jadi kita harus mengaturnya dari diri sendiri dulu. Itu dia ya. Nah biar lebih lengkapnya, tentunya kita akan berbincang bersama narasumber kita hari ini. Telah hadir tentunya di sini ada Ibu Rizky Ika Syafitri, Social Behavior Change Specialist UNICEF Indonesia. Selamat siang, Ibu. Siang. Apa kabar? Sehat? Baik, Mbak Sisi. Alhamdulillah. Selamat siang juga wargi Jabar ya. Betul, bilangnya. itu dia. Salam Dan kenal. juga telah hadir Dr. M. Maki Zamzami Mars, Lembaga Kesehatan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke, ini Sehat-sehat. sebagai sapaan akrabnya saya manggilnya Ibu Kiki. Kak Kiki aja. Oh, Kakak Kiki. Kakak Kiki, siap. Dan juga ini gimana nih Pak Dokter, panggilnya mau Kak Dokter nggak mungkin kan? Yang mana saja lah. Teh juga boleh loh, teh. Teh juga boleh ya, siap biar Jabar banget gitu ya, biar Sunda banget. Oke, nah ini kalau membahas tentang kesehatan nih ya, kita bertanya dulu sama Ibu Kiki dulu nih wargi Jabar ya. Jadi kalau misalkan tadi perilaku yang sehat ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, perilaku sehat ya. Perilaku sehat kita tentunya bicara tentang berbagai kebiasaan, pola hidup gitu ya. Kemudian asupan diet, apa yang kita makan, aktivitas yang kita kerjakan, yang semuanya itu akan membantu kita baik anak-anak maupun orang dewasa untuk dapat tumbuh, berkembang, hidup produktif, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kontribusi kita ke baik diri sendiri, orang-orang yang kita sayang, keluarga kita, dan juga masyarakat yang lebih luas. Jadi selain sehat juga produktif begitu ya. Dan kalau bicara sehat kan aspeknya bukan hanya jasmani ya. Betul. Sekarang kita juga bicara soal kesehatan jiwa misalnya. Makanya misalnya perilaku-perilaku tertentu seperti mengelola stres, kemudian olahraga atau aktivitas fisik, itu juga akan membantu kita untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun rohani gitu ya. Melakukan kegiatan yang positif, yang disuka, yang bermanfaat gitu ya. Dan penting banget untuk mengelola stres sebenarnya. Oke, itu Ya. dia. Berarti bukan hanya sekedar jasmani saja, tapi mungkin mengelola stres ini juga penting ya. Penting. Mental health ini penting juga nih wargi Jabar. Itu dia ya. Kita beralih dulu nih sama Bapak Dokter. Dokter Maki di sini. Nah, kalau misalkan dari Lembaga Kesehatan NU ini melihat perilaku sehat ini seperti apa nih berarti? Iya, jadi memang perilaku sehat ini kita fokus kepada individu dulu, bahwa mindset sehat itu harus didasari oleh setiap orang gitu. Apa sih mindset kesehatan gitu? Kalau dari Kementerian Kesehatan ada tagline-nya germas gitu ya, untuk masyarakat agar bisa lebih sehat, dengan ada beberapa poin, diantaranya aktivitas fisik yang rutin gitu, terus makan makanan bergizi, sayur dan buah, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan lain-lain gitu ya. Tapi pada prinsipnya kalau di kami tadi saya sepakat bahwa memang sehat itu dengan Mbak Kiki ya, bahwa sehat itu bukan hanya jasmani, bukan hanya fisik ya, jadi dua-duanya harus imbang. Betul. Apalagi kalau semisalnya ya kesehatan, banyak juga penyakit yang psikosomatis, di mana ketika kita makan bagus, fisik bagus ya, tapi bawaannya stres ya, itu akan juga menimbul penyakit. Nah, secara prinsip individu seseorang ya itu tadi, untuk bisa menjalankan perilaku sehat itu, yaitu bawa keseimbangan baik dari apa yang kita makan, apa yang kita keluarkan, atau dengan aktivitas fisik, ini harus diutamakan gitu.
kurang lebih seperti itu. Oke, itu dia ya wargi Jabar tuh kalau misalkan mau sehat itu ternyata harus dari diri sendiri dulu Diri ya sendiri Bapak Ibu ya. dulu. Oke, itu dia. Nah, kalau misalkan kalau ada pepatah yang bilang, bukan pepatah sih sebenarnya ya, lebih baik mencegah daripada mengobati itu ya kalau misalkan mau sehat. Nah, kalau misalkan pengen hidup sehat terus dengan berbagai upaya pencegahannya itu kan emang nggak mudah nih ya. Misalkan pas awal Covid kemarin kan biar sehat kan kita harus pakai masker, jaga jarak, pokoknya protokol kesehatan gitu ya. Nah, kalau misalkan menurut tetehnya dulu nih ya, teteh sesuai request ya. Menurut tetehnya dulu nih, apa nih hal yang perlu dilakukan nih ya dalam mengubah perilaku masyarakat biar sehat? Tadi kan sama Bapak disampaikan sedikit-sedikit ya, Ya, mungkin oke. boleh dilengkapi, silakan. Tadi Teh Sisi bilang Betul. soal pencegahan gitu ya. Artinya kenapa sih pencegahan penting? Dan saya mau koreksi sedikit. Oh, oke. Pencegahan itu justru jauh lebih mudah Jauh lebih ketimbang pengobatan, Oh, ketimbang oke. treatment. Contoh, kalau COVID saja ya, yang kebetulan kita baru 2,5 tahun ini mengalami pandemi. Apa sih pencegahannya? Pakai masker, ya, cuci tangan, terus apa lagi? Jaga jarak, divaksin, gitu ya. Vaksin. Sesederhana itu. Tapi bayangkan kalau sudah sakit, apa yang harus dilakukan? Kita harus berada di satu tempat, Isolasi ya? diisolasi misalnya. Kita nggak bisa kerja, Betul. nggak bisa rangkulan sama anak, ya kan? Nggak Iya. bisa ketemu orang tua, Betul. nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Bayangkan itu dibandingkan dengan pakai masker dan cuci tangan, kira-kira kalau bicara mudah atau tidak, lebih mana yang mudah? Mencegah dong Nah, ya. betul. Masker kan murah ya. Nah, gitu ya. Dan Daripada sekarang beli banyak, obat. banyak di mana-mana. Betul-betul. Obat juga mahal. Sama dengan penyakit-penyakit lain. Misalnya banyak PTM, penyakit tidak menular. Itu kan karena gaya hidup. Misalnya tadi diabetes gitu ya. Kalau karena pola kita makan terlalu banyak asupan gula gitu ya, kemudian menumpuk di darah dan itu merusak organ-organ tubuh. Bayangkan bisa menimbulkan kebutaan, bisa bahkan berakhir pada kematian ya. Oh, Ya dok, kalau oke, tidak ditangani betul. dengan baik. Sebesar itu risikonya, padahal pencegahannya sebenarnya cukup mudah. Kurangi asupan gula dalam konsumsi makanan atau diet kita sehari-hari. Jadi saya mau klarifikasi sedikit bahwa sebenarnya pencegahan itu justru mudah, murah gitu ya, dan dibandingkan dengan pengobatan atau treatment secara keseluruhan. Dan kalau dari aspek biaya juga itu jauh sekali. Jauh ya. Oke. Jadi pencegahan itu sangat murah dibandingkan dengan treatment. Kalau orang harus dirawat di rumah sakit, bahkan misalnya harus dioperasi, itu bayangkan berapa biaya yang harus Betul, itu dia dikeluarkan. warga Jabar. Padahal kalau olahraga misalnya ya jalan kaki Jalan nggak kaki. perlu biaya apa-apa. Iya, kalau nggak perlu keluar biaya ya. Iya betul, Oke, lari betul. pagi gitu ya. Itu. Terus kalau pertanyaannya apa sih yang harus dilakukan untuk merubah perilaku orang agar mau hidup sehat, untuk mencegah gitu Betul. sakit. Kalau kebetulan saya di UNICEF bekerja di komunikasi yang khusus tentang komunikasi perubahan perilaku. Itu secara sederhana rumusnya gampang teh, 3E. 3E, apa tuh? Jadi yang pertama itu edukasi, education. Jadi orang memang harus diberitahu, dijelaskan tentang cara-cara praktis untuk hidup sehat. Karena kalau perubahan perilaku itu masyarakat akan melakukan kalau itu mudah gitu. Jadi misalnya jalan kaki, nggak harus ke gym kok kita buat sehat, ya nggak dok? Iya, Nggak harus berenang kok kalau nggak punya kolam renang, banyak aktivitas fisik lain yang bisa dilakukan untuk hidup sehat gitu. Betul, itu dia. Yang kedua tuh Engineering. kalau Engineering. atau rekayasa sosial kalau perubahan perilaku ya. Contoh sederhananya misalnya nyebrang jalan. Orang kadang nyebrang jalan sembarangan padahal itu jalur cepat gitu ya. Kalau engineering sosial tuh jalannya ditutup, dipagar, terus dibangunlah JPO, jembatan penyeberangan orang. Sehingga orang mau nggak mau berubah perilakunya untuk naik. Betul. Jadi tapi direkayasa gitu ya, dibatasi. Oh, oke. Yang terakhirnya enforcement. Kadang ada perilaku yang memang kalau itu sudah menjadi norma, masyarakat sudah menerima bahwa itu hal yang negatif, bisa dilakukan pilihan-pilihan untuk law enforcement, misalnya kebiasaan merokok gitu ya. Sekarang di Jakarta atau saya yakin di Jawa Barat udah ada polisinya juga ya. Merokok itu kalau di tempat umum bisa didenda. Betul. Gitu. Jadi perilaku merokok selain orang diedukasi, juga ada law enforcement-nya. Kalau melanggar, kalau merokok sembarangan itu didenda gitu. Jadi kurang lebih gitu.
Oke, itu dia ya 3E ya, ingetin warga Jabar. Nah, kalau misalkan dari Pak Dokter Maki nih, kalau misalkan mengubah perilaku masyarakat ini biar sehat, karena kan seperti tadi sudah disampaikan sama Teteh Kiki, ini kan sebenarnya mencegah itu mudah loh ya, tapi yang susah tuh dari diri sendirinya itu gitu. Kayak misalkan mau pakai masker aja ribet gitu, kayak aduh nggak usah pakai masker lah atau apalah gitu kan. Itu gimana nih cara mengubahnya? Ya, jadi memang kita kalau berbicara untuk mengubah perilaku itu, yang utama adalah bagaimana masyarakat paham dulu. Oke, paham dulu. Perilaku ini seperti ini tuh tujuannya apa. Saya ambil contoh ya, ketika saat COVID ya, kita diharuskan mencuci tangan, terus memakai masker. Untuk mengubah agar mereka terbiasa dengan memakai masker dan juga dengan mencuci tangan itu butuh proses. Butuh proses ketika perjalanan COVID semakin menyeramkan ya, dan kemudian dampak dengan memakai masker itu dirasa sangat bermanfaat dan cuci tangan, masyarakat berbondong-bondong melakukan itu gitu. Nah, maka dari itu ketika kita berharap masyarakat untuk misalnya agar tidak terkena diabetes ya. Nah, di sini masyarakat harus diajarkan dulu apa sih itu diabetes, apa sih bagaimana caranya menghindar gitu kan, terus apa dampaknya misalnya makan makanan yang bisa menyebabkan diabetes ya. Saya ambil contoh misalnya ada banyak makanan-makanan mungkin yang dipajang di minimarket dan lain-lain ya, di botol minuman itu ada komposisi gula dan lain-lainnya. Mungkin banyak masyarakat yang belum paham berapa sih gula dalam satu botol ya, sehingga diminum aja gitu. Atau saya pernah beberapa kali berbicara ke masyarakat, coba ini Bapak kan punya penyakit gula, sudah mengurangi gula belum? Jawabannya sederhana, sudah Dok, saya sudah tidak minum teh manis lagi. Makannya apa Pak? Makannya nasi, terus ayam lodeh gitu ya, terus sayur. Isinya itu gula semua. Kan sama saja gitu kan. Nah, artinya kita berharap bahwa perilaku misalnya masyarakat apa yang dia harus paham apa yang dia konsumsi. Dia harus mengerti apa yang dia konsumsi. Terus bagaimana aktivitas fisik apa yang dia makan lalu dibakar, sehingga aktivitas fisik ini juga menjadi satu habit, kebiasaan di masyarakat, sehingga nanti lambat laun masyarakat akan paham gitu, dan perubahan perilaku yang kita harapkan itu bisa terjadi. Karena hampir sebagian besar kita berharap perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, tapi tidak tahu tujuannya dan manfaatnya. Gitu. Baik, itu dia ya. Nah, seperti baik lagi tadi sama dari Teh Kiki ini edukasi ya, yang pertama edukasi. Itu ya, itu yang paling penting. Baik. Nah, mungkin selain diabetes, karena tadi juga kan kita sudah membahas nih wargi Jabar ya, karena masyarakat Indonesia ini emang gemar memakan makanan manis ya, dan ada datanya juga sekitar 1 juta masyarakat kena diabetes nih wargi Jabar ya. Nah, selain isu-isu mengenai diabetes tadi yang sudah disampaikan juga untuk solusinya gimana merubah habit atau kebiasaan perilaku dari kita sendiri nih wargi Jabar. Ini ada isu apa lagi nih selain diabetes? Mungkin Teh Kiki. Oke, Mbak Sisi, keren nih pertanyaannya. Jadi kalau diabetes itu kan kalau di penyakit nih yang dokter Maki. Kalau saya ahli komunikasi gitu ya. Itu kan masuk kategori PTM ya, penyakit tidak menular. Artinya kalau Teh Sisi diabetes nggak akan nularin saya kalau kita berdekatan. Tapi contoh COVID itu penyakit yang menular ya, dari droplet. Betul. Dari satu orang ke orang lain. Nah, penyakit menular ini bahayanya kalau dia cara penularannya mudah, itu bisa menyebar dengan cepat seperti COVID. Dan sebenarnya bukan hanya COVID, banyak sekali penyakit di dunia ini yang berbahaya dan sangat menular dan mematikan. Jadi bisa bikin orang sakit, bisa bikin orang cacat, dan bisa bikin orang meninggal. Banyak. Penyakitnya apa? TBC, difteri, polio, pertusis, kanker serviks, ya macam-macam. Tapi kabar baiknya, Teh Sisi, itu udah ada vaksinnya. Nah, itu dia udah ada vaksinnya ya. Itu bisa dicegah. Betul. Ya. Dan contoh COVID ya, vaksinnya gratis. Itu yang karena kita lagi pandemi ya. Tapi yang untuk anak-anak nih yang disebut imunisasi rutin buat anak-anak tadi untuk berbagai penyakit yang saya sebutkan, polio, difteri, campak, rubella. Itu yang imunisasi
rutin wajib buat anak itu juga gratis di layanan pemerintah. Oke. Karena pemerintah tahu betul ini harus disediakan secara adil untuk semua anak di Indonesia. Kebetulan saya dari UNICEF ya. Oke. Kita fokus pada pemenuhan semua anak. Jadi mau anak siapapun, mau siapapun ayahnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosial ekonominya, semua anak punya hak yang sama untuk diimunisasi. Oke. Makanya imunisasi dibuat gratis. Kalau berbayar kan nanti anaknya Teh Sisi karena mampu jadi sehat. Betul. Tapi anaknya Dokter Maki misalnya karena nggak mampu, nggak bisa divaksin Iya. jadi sakit. Oh, Itu iya, kan betul. nggak adil gitu ya. Nah sayangnya meskipun sangat bahaya penyakitnya, vaksinnya sudah ada, ternyata masih ada sebagian kelompok di masyarakat Masih ada aja yang tuh ya warga Jabar. enggannya kenapa? Macam-macam alasannya. Ada yang takut nanti kalau divaksin jadi malah sakit, anak jadi demam, atau itu ada merkurinya, atau yang belakangan lagi rame juga itu kan haram, misalnya macam-macam. Nah itu taunya dari mana tuh masyarakat? Betul. Dari sosial media, Betul, itu dia. baca di WhatsApp, lihat di Facebook gitu. Jadi itu yang disebut sama hoax yang mungkin Teh Sisi sering dengar nih, hoax dan misinformasi. Nah itu harus ditangani serius. Karena apa? Ini permasalahan bukan yang sederhana. Ini resikonya besar. Anak-anak yang tidak divaksinasi atau ketika cakupan vaksinasi menurun drastis gitu ya, itu kemudian terjadi potensi penularan. Jadi penyakit-penyakit yang harusnya sudah bisa dieliminasi, sudah hilang, kemudian jadi muncul lagi karena dia nyebar lagi. Karena banyak anak-anak nggak divaksin. Ini bisa jadi wabah yang disebut-sebut KLB itu ya, kejadian luar biasa. Nah bayangkan kita udah kena COVID, terus ada wabah difteri misalnya yang mematikan, kemudian ada wabah campak, bayangkan kerugian yang harus kita hadapi. Nggak ada yang mau dari kita di sini mengalami 2,5 tahun yang kita alami kemarin kan. Nah sekarang gimana sih caranya kita sama-sama nih teman-teman dari LKNU, teman-teman dari Diskominfo, UNICEF, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain, para kader, para guru itu sama-sama untuk meyakinkan, memotivasi, mempersuasi para orang tua, masyarakat, anak-anak untuk mau memanfaatkan layanan imunisasi atau vaksinasi ini. Kalau bicara efektivitas gitu ya, itu evidence-nya buktinya sudah banyak sekali bahwa vaksinasi itu mampu mencegah jutaan kematian di dunia. Gitu. Nah, tapi kan orang punya pengalamannya sendiri, punya tadi informasi yang dia terima. Nah ini yang harus kita pelan-pelan edukasi, dan edukasinya itu perlu teknik-teknik ya, Dokter Maki. Dan ini kebetulan kita sebenarnya di Bandung sedang belajar tentang teknik-teknik komunikasi yang bisa mempersuasi orang untuk mau melakukan perubahan perilaku. Kira-kira gitu. Oke, itu dia. Dan imunisasinya juga ini diutamakan juga untuk imunisasi dasar yang lengkap juga ya, jangan lupa. Itu soalnya banyak yang kelewat karena pas COVID itu soalnya nggak bisa, takut ke dokter, takut ke puskesmas, posyandu udah nggak ada kan, ditutup dulu kan kalau pas COVID kemarin. Ini kerasa banget sama saya. Betul. Yang udah punya anak gitu ya, warga Jabar, aduh. Jadi meskipun takut, waktu saya sih dipaksain aja gitu datang ke dokter. Nah sekarang kan ada yang ada Bian juga nih ya, pergi Jabar. Jangan lupa juga kalau misalnya imunisasinya ini yang dasarnya harus lengkap. Jangan lupa juga imunisasi atau vaksin COVID-nya juga ya. Oke, itu dia warga Jabar ya. Nah kalau dilihat dari LKNU nih gimana nih Dokter Maki? Ya, memang apa yang kita lakukan, kita berupaya ya, karena masyarakat sendiri untuk bisa mengikuti atau merespon apa yang diharapkan dengan pemerintah, ini harus dua arah. Bahwa masyarakat juga membutuhkan dan pemerintah juga membantu memfasilitasi terutama untuk imunisasi dan penyediaannya. Sebetulnya kita lebih bagus ya untuk saat ini dengan ketersediaan fasilitas, terus kemudian logistik yang menurut saya juga cukup bagus gitu ya. Tinggal bagaimana masyarakat bisa mengakses dan mengutamakan peran serta keluarga untuk bisa mengakses imunisasi dan lain-lain. Nah, LKNU dengan beberapa kadernya juga berupaya untuk optimal dengan bekerja sama UNICEF, bahwa teman-teman dan kader-kader ya mereka dilatih skill komunikasi dengan masyarakat, karena masyarakat saja tidak, kalau misalnya diumumkan ada bulan imunisasi, untuk mendeskripsikannya apa sih bulan imunisasi, bahwa tersediaan fasilitas dan target yang kita harapkan untuk masyarakat bisa mengakses itu dalam waktu yang ditentukan ya,
agar untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Nah ini perlu dorongan. Nah maka oleh karena itu teman-teman dari kader-kader NU berupaya untuk bisa menggandeng masyarakat ya dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif. Baik dengan vaksinasi booster COVID yang saat ini memang digaungkan pemerintah, juga untuk imunisasi BIAN ya. Jadi BIAN ini bulan imunisasi ini bukan hanya bulannya, tapi sebetulnya kualitas bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa inilah pentingnya imunisasi untuk saat ini agar bisa segera sama-sama ramai-ramai diakses untuk bisa dilakukan di anak-anak yang belum masuk ke kita tuh udah terlalu lama puasa nih 2 tahun nih gangguan. Betul. Ya. Jadi kita berharap selama 2 tahun pandemi ini bisa terpenuhi dalam waktu singkat gitu. Sehingga tidak nanti malah bergantian abis COVID ada lagi Nah, itu KLB. dia. Nah itu yang kita cegah. Duh, jangan sampai ya wargi Jangan Jabar sampai. ya. Oke, itu dia. Dan mungkin salah satu penyebab juga ini dari wargi Jabar yang mungkin bisa dibilang sulit berperilaku sehat. Ini tadi Kak Rizky ini juga sudah menyampaikan teteh ini ya. Salah satunya adalah berita hoax ya, atau yang tidak benar. Nah itu dia, gimana nih berarti cara kita menyaring berita? Apakah kita harus puasa sosial media kah? Puasa atau enggak kita live group dari grup misalkan kelompok ibu-ibu atau bapak-bapak gitu yang sedang menjabarkan hoax itu. Ini gimana nih, apakah kita harus puasa sosmed apa gimana untuk menyaring si informasi ini? Oke. Jadi ada beberapa tips sederhana ya yang masyarakat bisa lakukan. Yang pertama, sebagai latar belakang, saya mau cerita sedikit bahwa Indonesia itu sebagai negara middle income country, kemajuannya pesat, termasuk di aspek penetrasi internet dan juga perangkat digital gitu ya. Penetrasi internet dan sosial media di Indonesia tinggi. Sayangnya kecakapan digital atau literasi digitalnya rendah. Oh, oke. Masih rendah. Rendah kalau bicara digital literasi, bicara aspek skill ya. Kemampuan digital artinya menggunakan perangkat hardware, perangkat keras, perangkat lunak. Kemudian digital etik, apa sih yang boleh dilakukan di dunia maya? Boleh nggak sih body shaming? Nah, itu boleh nggak sih ngebully orang gitu ya? Atau aspek safety, banyak loh yang masih suka upload data pribadi, foto anaknya, alamat sekolah anaknya. Tahu nggak teh bahayanya apa? Apa tuh? Kira-kira beresiko nggak kalau kita upload foto anak kita, terus orang lain tahu anak kita sekolah di mana, tiba-tiba ada yang telepon, ibu anaknya Mau yang dijemput, sekolah. takut. Ya, ini bukan Jangan nakut-nakutin, sampai, tapi penting iya, iya. sekali memang untuk menjaga identitas personal kita karena sangat mungkin disalahgunakan oleh orang yang punya niat tidak baik gitu ya. Nah, buat masyarakat apa sih tips sederhananya? Jadi pasti Bapak Ibu sering terima ya macam-macam nih di WhatsApp, di Facebook gitu ya. Kalau yang misalnya tulisannya biasanya huruf besar semua, terus ada pentung-pentungnya, terus ada ajakan, ayo viralkan, ayo sebarkan gitu ya. Atau terus mengutip-ngutip website yang pas diklik nggak jelas apa. Itu patut dicurigai kalau itu adalah hoax atau berita tidak benar. Atau teh yang sederhananya kalau kira-kira saya nggak ngerti ciri-cirinya, tapi kalau teh Sisi baca berita terus itu menimbulkan emosi negatif yang mendadak atau bahkan emosi positif yang berlebihan, itu patut dicurigai juga kalau itu hoax. Contohnya misalnya tiba-tiba karena baca itu jadi benci sama pemerintah, jadi curiga sama program imunisasi, atau jadi benci sama etnis atau agama tertentu, atau jadi seneng banget karena dibilang dapat hadiah 50 miliar undian gitu ya. Nah itu patut dicurigai. Nah kalau dapat yang kayak gitu lantas harus apa gitu ya? Di-pause dulu teh. Oh, oke. Karena ketika kita emosi, kita jadi nggak bisa melakukan tindakan rasional. Kalau emosi kan apa yang kita lakukan? Sebar, ya nggak? Kita forward ke semua WhatsApp, wah ini nggak bener nih, kita harus kasih tahu semua. Nah itu yang bahaya. Jadi hoax itu memang ada yang niat bikin nyebarin. Tapi kita sadar nggak sadar itu menjadi bagian masalah karena kita ikut nyebarin, sadar nggak sadar gitu. Jadi di-pause dulu, disadari bahwa kok saya merasa emosi ya. Kemudian kalau teknik komunikasinya nih, dinamain perasaannya. Duh kok saya jadi marah ya, marah. Saya kok sedih ya, sedih. Karena ketika itu kita namai, kemudian bagian otak kita neokortex yang sifatnya lebih rasional itu kemudian akan bisa bereaksi
lebih rasional. Jadi misalnya apa? Oh ya udah deh, ini saya keep dulu. Oh saya nggak akan sebarin. Atau kalau emang dia yang sangat aktif, saya cek deh websitenya, oh ini nggak bener nih gitu ya. Atau bahkan misalnya, oh saya laporin ini ke Kominfo misalnya, karena ini beritanya bahaya gitu. Jadi penting untuk tahu ciri-cirinya, Betul. tadi menimbulkan perasaan negatif, formatnya gitu ya, huruf kapital, nyuruh-nyuruh gitu, itu di-post dulu, dirasakan, diproses gitu ya secara internal, dinamain, baru kemudian ngambil tindakan. Jangan langsung reaktif, forward atau nyebar-nyebarin ke yang lain. Oke, itu Gitu dia kira-kira. wargi Jabar ya. Jangan lupa dikenali juga ciri-cirinya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Teteh Kiki ini ya. Nah, beralih nih wargi Jabar ya, karena tadi kita kan sudah membahas mengenai pencegahan gitu ya, yang dimana pencegahan itu emang lebih mudah daripada mengobati ya, dan lebih murah juga ya bisa dibilang ya. Nah, tadi juga dibahas mengenai olahraga. Nah, kalau olahraga ini kan sekarang memang banyak sekali juga kayak workout gitu kan, di rumah bisa gitu kan, tanpa modal apa-apa, mungkin modal internet doang ya, nonton YouTube gitu ya. Nah, mungkin dari dokter nih ya, ini kalau misalkan fenomena atlet juga, wow luar biasa. Nah ini kalau misalkan workout ini nih dari menurut LKNU ini apa saja indikator yang bisa disebut hidup sehat selain mungkin workout kah atau mungkin apa gitu, silakan. Jadi sebetulnya gini, prinsip ketika kita berolahraga atau beraktivitas ya, untuk agar denyut jantung kita ini ada standarnya ya, kita harus bisa menggerakkan jantung kita secara intermiten. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan olahraga ya, pertama minimal setengah jam dan itu terus menerus continue. Kayak misalnya yang paling mudah aja adalah lari atau jalan di tempat selama 30 menit terus menerus tanpa harus berhenti. Oke. Itu sederhana dan sangat mudah. Dengan kita jalan di tempat ya, aktivitas, maka denyut jantung kita akan bertambah. Aliran darah kita juga akan semakin kencang ya. Dan ini kalau dibiasakan, maka secara progresnya nanti bagus untuk aliran darah kita. Bisa dilakukan, itu yang paling mudah dan murah. Jangan ada yang beranggapan gini, beberapa pasien misalnya saya tanyakan, olahraga bagaimana? Saya olahraga dok, ngapain? Ngepel, nyuci. Bener, saya percaya itu bisa jadi olahraga, tapi nggak berhenti. Misalnya ngepel, setengah jam, ngepel terus. Tapi kan kalau di beberapa warga kan ngepel habis itu berhenti, apalagi kalau ada iklan atau sinetron atau apa gitu. Di-pause dulu ya. Di-pause dulu. Kerjaannya. Misalnya aktivitasnya 10 menit terus nontonnya 15 menit. Jadi sampai intermittennya itu nggak sampai gitu. Nah, kan Indomie. Jadi definisinya tuh kita melakukan aktivitas fisik secara intermiten dan setengah jam lah. Tidak putus. Ada minimum waktu dan tidak putus. Ya jalan di tempat misalnya ada yang obesitas ataupun ada penyakit sendi, kita bisa jalan di tempat setengah jam. Itu yang minimal. Selebihnya kita bisa dapat berolahraga sesuai dengan umur dan fisik. Ya jangan dipaksakan, misalnya sudah sepuh angkat gym atau beban ya nanti bisa osteoporosisnya atau sendinya gitu. Jadi disesuaikan. Oke, itu dia wargi Jabar ya. Yang simpel aja, jalan di tempat 30 menit udah aja. Sehari. Yang penting Sehari sekali. konsisten. Yang penting teratur. konsisten. Jadi Itu percuma dia. hari ini 2 jam sampai pegel-pegel, terus 3 hari kemudian, seminggu kemudian nggak olahraga. Jadi yang lebih baik itu yang teratur Seperti itu. ya. Rutin ya. Rutin. Oke, itu dia. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir saya tujukan untuk Teh Kiki, boleh dijawab secara singkat nih karena saya dengar juga teman-teman dari UNICEF dan NU ini di Jawa Barat sedang melaksanakan pelatihan untuk penyuluhan kesehatan. Nah, boleh diceritakan sedikit secara singkat boleh, karena kita sudah hampir habis di Mau waktunya, sayang closing sekali. ya, aduh, sedih loh saya. Nggak kerasa ya. Nggak bisa 2 jam aja ya durasi. Boleh, nanti dilanjut sesi kedua. Ini kayaknya meledak nih nanti kayak podcast jadi komposer. Bercanda, tapi iya makasih Silakan. lah Teh Sisi dikasih ruang juga kita untuk bisa cerita ya, share. Jadi betul, ini kaitannya kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya untuk merespon tantangan-tantangan yang kita diskusikan tadi. Bahwa saat ini meskipun vaksin COVID dan vaksin untuk imunisasi rutin buat anak sudah tersedia, sayangnya Jawa Barat, Kota Bandung gitu ya, sampai hari ini masih belum mencapai target untuk bulan imunisasi anak nasionalnya. Jadi masih banyak warga yang enggan, yang takut, yang ragu-ragu untuk
vaksin. Nah ini kan perlu dipersuasi, karena nggak bisa dong orang dipaksa gitu. Betul. Ya. Tadi perlu diedukasi, dijelaskan apa manfaatnya, gitu ya, itu satu. Nah kalau ada yang menolak juga kita harus paham menolaknya kenapa. Jadi harus didengar, harus ada dialog gitu. Dan itu butuh teknik-teknik komunikasi, ada teknik-tekniknya. Nggak bisa kita misalnya orang nolak terus malah wah nggak bener ya dokter Maki, nggak boleh gitu, menyalahkan, menyudutkan. Kira-kira teteh kalau saya gituin jadi mau vaksin atau tambah nggak mau vaksin? Nah, tambah males kan ya. Nah itu ada teknik-teknik komunikasi yang digunakan dan ini ada evidence-nya untuk bisa mempersuasi orang gitu. Kita sebutnya komunikasi interpersonal gitu ya. Jadi bagaimana mendengar, bagaimana mengapresiasi, bagaimana melakukan edukasi, bagaimana membuka dialog, bagaimana membuka pagar orang-orang yang tertutup dan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi. Nah ini kami kerjasama dengan LKNU sebagai salah satu mitra kerja kita di lapangan. Selain LKNU ada juga lembaga-lembaga lain dan di sini kita melatih para pelatih, calon pelatih dari lembaga kesehatannya NU. Nanti mereka akan melatih lagi rekan-rekan di kabupaten kota tempat mereka bekerja. Nah, lalu ngapain nih pelatih ini? Mereka yang akan ke lapangan teh, meyakinkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, mempersuasi masyarakat untuk apa? Untuk mau divaksin, untuk mau olahraga, untuk mau hidup sehat, untuk mau datang ke posyandu, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu dia ya. Jadi intinya hayu wargi Jabar kita vaksin ya biar sehat semuanya. Sadayana. Itu dia ya, dan terima kasih yang pasti untuk programnya dari UNICEF dan juga dari NU juga. Semoga ini bisa membawa dampak baik juga untuk wargi Jabar ya. Terima kasih. Wargi Jabar, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Dari tadi kameramen udah habis. Ya, itu dia tentunya mengenai perubahan perilaku masyarakat Jawa Barat yang sehat. Pokoknya itu semua berasal dan berawal dari diri kita sendiri nih wargi Jabar ya, harus mau hidup sehat, itu dia ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita hari ini. Tentunya ada Ibu Rizky Ika Syafitri dari UNICEF Indonesia dan juga Dr. Maki Zamzami Mars ini dari Nahdlatul Ulama. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga wargi Jabar. Kita sampai jumpa lagi tentunya di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap simak podcast Juara di YouTube dan juga di Spotify ya. Sisi bersama narasumber pamit, tentunya terima kasih sekali lagi untuk narasumber. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara Jabar Prof bersuara.